Modul ortodonti, etiologi, diagnosis, dan rencana perawatan maloklusi dentomaksilofacial. Perkenalkan kami dari kelompok B5 dengan dosen pembimbing Prof. Dr. Ida Bagus Narmada Dr. Gigi, spesialis ortodonsia konsultan. Kelompok B5 sendiri terdiri dari Asifa Safa, Salma Kamila, Natasha Fauzia, Jenny Samdani, Safira Firdausi, Siti Rahmawati, Salsabil Nurmalia, dan Muhammad Ali Maksum. Seorang pasien laki-laki usia 9 tahun datang ke RSGM dengan kemauan sendiri untuk merapikan giginya. Pasien mengeluh tidak percaya diri karena kondisi giginya depan atas yang renggang. Pasien mengatakan belum pernah dirawat ortodonti dan saat ini pasien ingin dirawat giginya. Berlanjut pada kasus pasien, di sini diketahui identitas pasien dengan nama Jung Maksum, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun dan tanggal lahirnya 14 Februari 2012. Untuk analisis ekstraoral, diketahui tipe profil cembung, bibir kompeten, tipe muka sempit atau leptoprosop, dan fungsi bicaranya normal. Analisis intraoral, jaringan mukosa mulut normal, lidah normal, palatum normal, frekuensi karies, dan kebersihan mulut sedang, serta fase geligi pergantian. Diketahui juga keadaan geligi gigi 16, 12, 11, 21, 22, 26, 36, 35, 34, 32, 31, 41, 42, dan 46 telah erupsi, dan terdapat karies pada gigi 54, 63, 64, 65, 73, 84, dan 85. Selanjutnya analisis model studi. Pada model studi, terlihat lengkung geligi pada rahang atas normal dengan bentuk parabola, sedangkan pada rahang bawah normal dengan bentuk parabola. Menghitung jumlah lebar mesiodistal keempat insisif bertujuan untuk menilai apakah lebar gigi normal atau terdapat kelainan gigi makrodonsia ataupun mikrodonsia. Pada model studi, jumlah lebar mesiodistal keempat insisif rahang atas ditemukan sebesar 26 mm, sedangkan pada rahang bawah sebesar 22,5 mm, sehingga baik RA maupun RB, jumlah lebar mesiodistal keempat insisif berukuran tidak normal, karena lebih kecil dari nilai normalnya yaitu 28-36 mm. Diskrepansi model merupakan ketidakseimbangan antara tempat yang dibutuhkan dengan tempat yang tersedia pada lengkung gigi pada masa geligi pergantian. Cara menghitungnya adalah tempat yang tersedia dikurangi tempat yang dibutuhkan. Tempat yang tersedia diukur dengan membagi lengkung gigi menjadi beberapa segmen. Mesial M1 permanen kiri sampai mesial caninus kiri, mesial caninus kiri sampai mesial insisif sentral kiri, mesial insisif sentral kanan sampai distal caninus kanan sampai mesial M1 kanan. Tempat yang dibutuhkan pada fase geligi pergantian didapatkan menggunakan tabel probabilitas Moyers dengan mengetahui jumlah lebar mesiodistal keempat insisif. Tabel probabilitas Moyers digunakan untuk memperkirakan ukuran gigi 3, 4, 5 yang akan erupsi baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Setelah penjumlahan tiap segmen, pada RA didapatkan tempat yang tersedia 78 mm, sedangkan pada rahang bawah didapatkan tempat yang tersedia 70 mm. Untuk tempat yang dibutuhkan pada RA, didapatkan dari jumlah lebar mesiodistal keempat insisif rahang atas sebesar 26 mm, ditambah 2 dikali lebar mesiodistal caninus dan premolar permanen yang didapatkan dari tabel, yaitu sebesar 22,3 mm. Setelah dijumlahkan, didapatkan hasil 70,6 mm. Untuk tempat yang dibutuhkan pada rahang bawah didapatkan dari jumlah lebar mesiodistal keempat insisif rahang bawah sebesar 22,5 mm ditambah 2 dikali lebar mesiodistal caninus dan premolar permanen yang didapatkan dari tabel, yaitu sebesar 21,9 mm. Setelah dijumlahkan didapatkan hasil 66,3 mm. Setelah menghitung tempat yang tersedia dan tempat yang dibutuhkan, maka didapatkan diskrepansi RA kelebihan tempat 7,4 mm dan pada rahang bawah kelebihan tempat 3,7 mm. Kurva SPI merupakan lengkung yang dibentuk antara insisal insisif dengan bidang oklusal molar terakhir pada rahang bawah. Kurva SPI tidak dapat ditentukan apabila masih berada pada fase geligi pergantian. Pada gigi permanen, apabila ukuran tidak lebih dari 1,5 mm, maka kurva datar atau normal. Jika lebih dari 1,5 mm, maka kurva SPI positif atau cekung. Analisis kurva SPI pada kasus ini tidak dapat diketahui karena masih dalam fase geligi pergantian atau mixed dentition. Pengukuran kurva SPI hanya dapat dilakukan pada fase gigi permanen dan hanya dilakukan pada rahang bawah. Selanjutnya adalah analisis diastema. Diastema merupakan kondisi di mana terdapat ruang di antara dua gigi. Pada model studi terdapat diastema pada regio 11, 21, 22, 23, 32, 31, dan 41, 42. Pada rahang atas ditemukan bahwa gigi 21 lebih mesial dan labial dibandingkan gigi 11. Gigi 22 lebih labial dibandingkan gigi 12, gigi 16 lebih mesial dibandingkan gigi 26, dan pada rahang bawah gigi 41 lebih mesial dibandingkan gigi 31, gigi 42 lebih mesial dan labial dibandingkan gigi 32, dan gigi 46 lebih mesial dan bukal dibandingkan gigi 36. Pada model studi juga dilakukan analisis gigi-gigi yang terletak salah. Untuk rahang atas didapatkan gigi 11 distolabial rotasi sentris, gigi 21 distolabial rotasi eksentris, gigi 12 dan 22 distopalatal rotasi sentris, dan gigi 26 palatoversi.
Sedangkan untuk rang bawah didapatkan gigi 35 bucoversi, gigi 32 distolabial rotasi sentris, serta gigi 41 mesiolingual rotasi sentris. Relasi geligi posterior rang atas terhadap rang bawah dalam jurusan transversal pada kasus ini ditemukan bahwa relasi geligi tersebut normal karena merupakan gigitan visura luar rang atas. Pergeseran garis median lengkung geligi terhadap median muka. Pada rang atas ditemukan adanya pergeseran garis median sebesar 1 mm ke arah kiri, sedangkan pada rang bawah ditemukan adanya pergeseran garis median sebesar 0,5 mm ke arah kiri. Pada analisis kelainan kelompok gigi, tidak didapatkan adanya letak berdesakan anterior serta posterior, tidak didapatkan supraposisi, infraposisi, retrusi, dan juga protrusi. Relasi geligi posterior rang atas terhadap rang bawah dalam jurusan sagital pada kasus ini ditemukan tidak adanya relasi kaninus dikarenakan gigi kaninus permanen belum tumbuh, sedangkan pada relasi molar yaitu netroklusi, yang artinya tonjol mesiobukal molar pertama permanen rang atas terletak pada visura bukal molar pertama permanen rang bawah. Relasi geligi posterior rang atas terhadap rang bawah dalam jurusan vertikal ditemukan bahwa relasi geligi tersebut normal. Relasi geligi anterior rang atas dan rang bawah dalam jurusan sagital ditemukan adanya jarak gigit sebesar 3 mm yang dikatakan normal serta tidak ditemukan adanya gigitan tonjol maupun terbalik. Relasi geligi anterior rang atas dan rang bawah dalam jurusan vertikal didapatkan adanya jarak gigit sebesar 4 mm yang dimana hal tersebut dikatakan bertambah dari normal yaitu 2-3 mm, serta tidak ditemukan adanya gigitan tonjol dalam maupun terbuka. Selanjutnya kita akan beralih ke analisis cefalometri yang diawali dengan metode Downs. Sudut FH-NPOC adalah sudut yang diperoleh dari perpotongan garis Frankfurt horizontal yang ditarik dari titik porion ke titik orbita dengan garis NPOC, sehingga diperoleh sudut 83 derajat. Sudut NA-APOC adalah sudut yang diperoleh dari perpotongan garis yang ditarik dari titik nasion dan titik A dengan garis yang ditarik dari A dan pogonion, sehingga diperoleh sudut 10 derajat. Sudut AB-NPOC adalah sudut yang diperoleh dari perpotongan garis yang ditarik dari titik A ke B dengan garis yang ditarik dari titik N ke POC sehingga diperoleh sudut 9 derajat. Sudut bidang mandibula FH diperoleh dari perpotongan garis bidang mandibula yang ditarik dari titik gonion ke titik nantion dengan garis FH yang ditarik dari titik porion ke titik orbita sehingga diperoleh sudut 29 derajat. Sudut Y-axis merupakan sudut yang diperoleh dari perpotongan garis yang ditarik dari titik sela ke titik nation dengan garis FH yang ditarik dari titik porion ke orbita sehingga diperoleh sudut 66 derajat. Sudut bidang oklusal FH diperoleh dari perpotongan garis bidang oklusal terhadap garis FH yang ditarik dari titik porion ke orbita sehingga diperoleh sudut sebesar 24 derajat. Sudut interincisal yang dibentuk dari perpotongan garis yang ditarik sejajar sumbu aksial gigi incisif maksila dan mandibula sehingga diperoleh sudut 115 derajat. Selanjutnya sudut 1 bidang oklusal. Sudut 1 bidang oklusal dibentuk dari perpotongan garis U1 dengan bidang oklusal sehingga diperoleh sudut sebesar 48 derajat. Sudut 1 bidang mandibula adalah sudut yang dibentuk dari perpotongan garis L1 dengan garis bidang mandibula sehingga diperoleh sudut sebesar 104 derajat. Berikut kesimpulan dari metode Downs. Sudut kecembungan wajah normal dilihat dari sudut NA-APOC, yaitu sebesar 10 derajat. Tipe profil cembung dilihat dari sudut FH-NPOC atau sudut fasial, yaitu 83 derajat. Arah pertumbuhan mandibula normal dilihat dari sudut Y-axis, yaitu 66 derajat. Dan arah pertumbuhan wajah secara horizontal dan vertikal normal dilihat dari Y-axis. Berikutnya adalah analisis dengan metode Steiner. Yang pertama, sudut SNA diperoleh dari perpotongan garis sela dan nasion dengan garis yang ditarik dari nasion dan titik A sehingga diperoleh sudut 85 derajat. Sudut SNB diperoleh dari perpotongan garis SN dengan garis yang ditarik dari N ke titik B sehingga diperoleh sudut 81 derajat. Sudut ANB didapat dari relasi maksila terhadap mandibula. Caranya adalah dengan mengurangi besar sudut SNA dengan SNB sehingga diperoleh sudut 4 derajat. Berikutnya adalah sudut U1NA, yaitu sudut yang diperoleh dari perpotongan garis U1 dengan garis NA, yaitu sebesar 25 derajat, dan jarak antara U1 dan NA diperoleh 5 mm. Sudut yang diperoleh dari perpotongan L1 dengan garis NB didapatkan 32 derajat, dan jarak antara L1 dan NB yaitu 5 mm.
Kesimpulan dari metode Steiner adalah maloklusi skeletal kelas 1 diperoleh dari sudut SNA 85 derajat, sudut SNB 81 derajat, dan sudut ANB 4 derajat. Inklinasi insisif maksila normal diperoleh dari sudut U1NA yaitu 25 derajat, dan proklinasi insisif mandibula diperoleh dari sudut L1NB yaitu 32 derajat. Selanjutnya adalah metode Tweed. Sudut IMPA dibentuk oleh perpotongan garis mandibular plane yang ditarik di titik kuning titik nation dan garis incisif mandibula itu sebesar 110 derajat. Sudut FMA dibentuk dari perpotongan garis FH yang ditarik di titik polion ke orbita dan mandibular plane yang ditarik di titik kuning titik nation untuk menunjukkan arah pertumbuhan wajah bagian bawah yaitu sebesar 29 derajat. Sudut FMIA merupakan perpotongan FH yang ditarik di titik polion ke orbita dan garis incisif mandibula untuk menunjukkan indikator keseimbangan wajah yaitu sebesar 41 derajat. Kesimpulan dari metode Tweeds, insisif mandibula proklinasi diperoleh dari sudut IMPA 110 derajat dan sudut FMIA 41 derajat, dan arah pertumbuhan wajah arah vertikal dan horizontal normal diperoleh dari sudut FMA 29 derajat. Pada analisis jaringan lunak didapatkan sudut nasolabial yang dibentuk dari perpotongan bidang labialis superior dan bidang subnasal, sehingga didapatkan 104 derajat. Untuk recast sleep analysis, membuat garis E atau E-line, yaitu garis yang menghubungkan titik pada ujung hidung dan pogonium jaringan lunak. Didapatkan hasil pada bibir atas 3 mm di depan garis E dan pada bibir bawah 3 mm di depan garis E. Untuk Steiner sleep analysis, membuat garis S, yaitu garis yang dibentuk dari titik teratas terletak di tengah-tengah dari kurva bentuk S di antara ujung hidung dan subnasalis dan titik terendah pada pogonium jaringan lunak. Didapatkan bibir terlalu menonjol atau protraksi. Kesimpulan dari analisis jaringan lunak, bibir pasien protraksi dilihat dari LS dan LI di depan E-line sebanyak 3 mm dan S-line. Gambar berikut merupakan tracing dari semua analisis cefalometrik yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah analisis panoramik. Pada regio 1 ditemukan benih gigi 171514 dalam posisi baik dan impaksi mesioangular pada benih gigi 13. Pada regio 2, ditemukan benih gigi 23, 24, 25, 27 dalam posisi baik. Pada regio 3, benih gigi 3733 dalam posisi baik. Dan pada regio 4, benih gigi 43, 44, 45, 47 dalam posisi baik. Etiologi pada kasus pasien ini diduga adalah disharmoni dentomaksiler atau DDM. DDM terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara ukuran rahang dan ukuran gigi. Hal ini berakibat adanya multiple diastema pada gigi rahang atas dan rahang bawah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diagnosis pasien adalah diagnosis skeletal kelas 1, untuk diagnosis dental yaitu maloklusi angle kelas 1 disertai dengan multiple diastema pada gigi insisif rahang atas dan rahang bawah dan rotasi pada gigi 12, 11, 21, 22, 26, 35, 32, dan 41. Macam perawatan yang dilakukan pada pasien ini adalah perawatan tanpa pencabutan, karena pada pasien terjadi diskrepansi kelebihan tempat. Rencana perawatan yang akan dilakukan pada pasien tersebut adalah DHE, perawatan karies gigi 54636465738485, scaling root planning, frenectomy, PRR gigi 3646, koreksi multiple diastema, koreksi rotasi gigi 12, 11, 21, 22, 26, 35, 32, dan 41, koreksi garis median, koreksi overbite, fase retensi, fase evaluasi, dan KIE. Ringkasan dari kasus 5 adalah terdapat kelebihan tempat di maksila 7,4 mm dan mandibula 3,7 mm, multiple diastema pada gigi insisif rahang atas dan bawah, rotasi pada gigi 12, 11, 21, 22, 26, 35, 32, dan 41, pergeseran garis median ke kiri pada rahang atas jumlah 1 mm dan rahang bawah 0,5 mm, dan overbite bertambah 1 mm. Sekian penjelasan modul ortodonti dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.